One, two, three. Halo semua, apa kabar? Hari ini saya ada janji sama kineterapi teman-teman. Tapi tadi saya naik bus, terus kayak saya masih ada waktu 15 menit gitu sebelum janjinya sama kineterapi. Terus di sebelahnya tuh kayak ada taman gitu, jadi saya jalan-jalan putar-putar di sini bentar. Ini tamannya. Mumpung udaranya bagus teman-teman, makanya saya tadi datang juga naik bus karena Reno juga masih kerja, udah nggak bisa antar. Karena udara bagus jadi saya jalan-jalan gini. Kalau tidak ya saya langsung tadi ke tempat kineterapi. Di sini bulan Mei itu udah mulai spring ya teman-teman. Jadi ini tamannya tuh udah kayak warnanya udah bagus kayak gini. Kalau musim dingin tuh kayak gersang, kering gitu. Ini karena jam 12 makanya sepi. Biasanya jam segini kan orang-orang makan siang. Biasanya yang kesini tuh kayak orang-orang tua bawa dong punya anak-anak kecil gitu untuk jalan-jalan, puter-puter. Karena di sini tuh ada binatang-binatangnya gitu teman-teman, hewan-hewan gitu. Tuh anak-anak kecil kan suka kayak gini-gini tuh. Ini guys, banyak sekali anak-anak kecil main gini. Banyak juga yang kayak bawa jalan-jalan dong anjing. Sekarang saya mau OTW dulu ke tempat kineterapi. Jalannya tuh cuma kayak 2 menitan gitu. Tempat ini tuh enak sekali teman-teman, kalau lagi panas datang ke sini. Terus kita sebenarnya bisa piknik juga di sini gitu. Kalau lagi musim panas datang piknik ke sini tuh rasanya kayak pengen tidur. Karena banyak pohon, rindang. Kayak nanti summer saya balik lagi deh ke sini. Tahun lalu tuh saya kesini juga sama keluarga. Tapi kita cuma kayak untuk foto-foto gitu aja. Tidak sempat putar-putar. Saya keluar.
tadi tamannya di sini. Tuh, yang ini tuh tamannya. Terus tempat saya punya kineterapi tuh ini bangunannya nih. Jadi cuma di depannya gitu aja. Nah ini teman-teman, sudah sampai. Guys, saya sudah selesai dari kineterapi. Tadi cepet teman-teman, cuma kayak 30 menitan gitu. Terus sekarang saya lagi tunggu Reno, dia mau jemput. Karena jam segini biasanya tuh jam dia makan siang, jadi dia pulang ke rumah. Terus kalian dia mampir jemput saya ke sini. Ini saya tunggu, saya balik lagi ke taman yang tadi teman-teman. Tapi bagian depannya tunggu di sini. Kalau ada burung nanti kena tai burung lagi. Ayo jangan dibawa pohon, nanti saya kena tai burung lagi. Tuhan, gak boleh enak apa angin sepoi-sepoi. Memang panas teman-teman, tapi saya lebih pilih kalau di bawah matahari. Karena di sini panas tuh kan jarang. Karena sebenarnya tuh kita kayak musim semi sama musim panas tuh kan kalau digabung total 6 bulan tuh teman-teman dalam setahun. Tapi kayak matahari tuh tidak sampai 6 bulan. Makanya kalau ada matahari gini, aduh bahagia sekali. Kadang sapu mama tuh bilang, kok tuh pergi keluar jalan-jalan sana bawa payung kalau panas. Bah, ada bawa payung, nanti orang lihat kita aneh. Jam segini tuh macet teman-teman, karena orang semua pada keluar kantor tuh buat makan siang. Sama si tunggu Reno nih udah belum sampai. Tadi saya punya dokter yang kineterapi tuh udah bilang saya sudah ada kemajuan gitu teman-teman, karena selama ini saya kalau dia kasih kayak latihan-latihan atau exercise gitu, saya selalu bikin di rumah. Jadi kayak bangun pagi, kayak stretching, terus kayak latihan-latihan yang dia kasih tunjuk. Selama saya terapi sama dia tuh saya rajin bikin setiap pagi. Saya kan harusnya ada 10 kali toh terapi sama dia. Terus dia bilang mungkin minggu depan tuh terapi terakhir, karena saya punya kemajuan tuh bagus sekali gitu. Jadi kalau misalnya minggu depan saya punya sakit di pinggul ini berkurang, jadi mungkin sapu terapi dikasih berhenti. Tapi dia bilang sih kalau misalnya nanti saya punya sakit balik lagi, ya saya bisa telepon dia untuk ambil janji lagi gitu. Tapi saya punya kineterapi nih teman-teman, enak sekali, dia dokter cewek. Memang dia punya spesialis tuh perempuan hamil atau perempuan yang baru melahirkan atau yang memang ada masalah di pinggul, yang sering sakit pinggul. Makanya dia tuh kayak apa ya, lembut sekali gitu. Kayak dia tuh tahu semuanya. Kalau di Indonesia itu ibu-ibu hamil orang yang punya masalah PSD ini bagaimana ya teman-teman? Kalau kalian ada yang tahu mungkin bisa sharing di komentar ya. Karena kalau di sini tuh ya betul-betul saat terapi ini mereka kasihnya tuh dengan kayak exercise gitu untuk stretching, lebih ke stretching kayak gitu-gitu. Kalau misalnya kita habis melahirkan, itu biasanya kayak ada beberapa waktu gitu sebelum kita balik lagi ke kegiatan sehari-hari, kegiatan normal gitu. Apalagi yang kalau suka olahraga dan olahraganya yang intens. Dan saya kan suka crossfit tuh teman-teman, jadi olahraganya intens. Makanya dia bilang kalau misalnya nanti saya habis melahirkan, entah itu normal atau mau sesar, itu ya biasanya ada terapi lagi gitu teman-teman sama dia. Jadi mungkin untuk mengencangkan kah, atau juga untuk apa, pokoknya terapi itu tuh penting sebelum kita balik lagi ke kita punya kegiatan sebelum kita hamil gitu, terutama yang sering olahraga intens gitu teman-teman. Tapi kalau di Indonesia kalian bagaimana? Kalau kalian tahu SPD itu apa, itu tuh kayak sakit di bagian pinggul gitu teman-teman. Dokter sih bilang biasanya karena semakin bertambah umur kehamilan itu kan bayi semakin besar tuh, jadi dia kayak menekan pinggulnya kita gitu. Nah biasanya tuh kayak perempuan-perempuan yang memang sebelum hamil itu sudah kayak suples, apa sih namanya, suples tuh apa sih bahasa Indonesianya, ya itulah
Biasanya mereka kemungkinan bisa dapat SPD ini teman-teman. Rano udah sampai, jadi saya mau keluar. Oh, udah ada di lampu merah sana. Bonjour. Halo Bu Meli. Simon. Panas. Apa kabarmu? Baik. Baik. Kok? Saya baik. Sedikit capek sayang karena sangat keren. Mari, mau makan? Makan siang. Tafa. No, saya tidak lapar sekali. So teman-teman, tadi saya sudah pulang, terus Rano juga tadi udah istirahat dan lain-lain, terus habis itu udah balik lagi kerja, dan sekarang dia udah pulang kerja. Kita lagi OTW mau cari lemari untuk BB, untuk bayi. Ini kita kayak mau cari sebenarnya mau cari di 2 toko, tapi ternyata tahu ada waktu kan tidak, karena ini sudah jam 6. Terus di sini tuh toko-toko tutup jam 8 teman-teman maksimal. Dan jam segini tuh biasanya karena kita lewat city center, jadi kayak macet gitu. Makanya ini Rano udah ada cari jalan pintas. Kita mau cari lemari baju itu loh untuk bayi, karena kan kita udah mulai beli baju, beli apa barang-barang untuk bayi, tapi tidak ada tempat untuk atur-atur. Jadi kayak barang-barangnya tuh berserakan di mana-mana gitu. Makanya saya pikir yang paling pertama kita harus cari tuh kayaknya lemarinya dulu. Terus habis itu nanti mau cari dia punya tempat tidur, baru barang-barang yang lainnya tuh nanti belakangan. Pokoknya tuh kayak harus nyicil gitu teman-teman. Karena barang-barang bayi itu kan banyak toh. Terus kalau misalnya kita beli langsung satu kali gitu, aduh. Pertama pengeluarannya nanti pasti besar, kedua malah jadi ribet. Makanya ini kita nyicil pelan-pelan dari sekarang. Jadi ini kita mau OTW. Semoga nanti kita bisa sampai sebelum tokonya tutup teman. Kita lagi di toko pertama nih untuk cari apa lemari bayi. Ini lucu sekali. Nah, jadi ini bukan toko spesial bayi gitu, cuma spesial kayak untuk mebel-mebel. Nggak tahu ada kah tidak nih. Guys, ternyata di toko yang ini tidak ada apa-apa sama sekali. Tidak ada sama sekali barang-barang untuk bayi. Dan jadi di Yongjae ini memang susah teman-teman. Dan kayaknya kita memang harus cari lewat internet deh. Tapi kita mau balik lagi ke toko yang kemarin kita sempat ke sana. Terus kita mau kayak bandingin harga gitu juga. Sama nanti tinggal lihat di internet. Tidak tahu mau beli yang mana. Karena lemari kayak gitu kan nanti bisa dipakai lama toh, jadi harus cari yang betul-betul bisa tahan lama gitu. Jadi tadi kita habis dari tokonya ternyata sudah tutup guys. Ternyata dia punya jadwal toko itu tutupnya jam 7 bukan jam 8. Jadi tadi pas kita sampai di depan tuh betul-betul pas orang yang kerja di sana lagi tutup dia punya pintu. Jadi ya kayaknya kita memang harus beli lewat internet sih teman-teman. Soalnya di Yongjae ini tidak ada IKEA atau IKEA apalah itulah. Kalau di Prancis bilangnya IKEA ya teman-teman. Tidak ada di sini. Sekarang kita mau ke restoran akhirnya. Karena Bayu udah lagi kerja, jadi hari ini hari pertama dia kerja part time. Terus tidak ada orang di rumah. Jadi saya dengan Reno mau pergi makan di restoran. Restoran ini tuh kita punya restoran favorit teman-teman, restoran crab. Tuh, saya punya keluarga datang juga kita ke sana bawa makan ke sana. Tapi Maci udah terlalu suka. Oh. Mama ela paime ya? Mama tidak suka makanan Prancis. Mama oui parce que elle n'a pas l'habitude. Waktu di Jogja juga kita pernah bawa mama makan di restoran Prancis. Terus coba makanan Prancis.
Wah. Tapi lu tidak suka. Apa tidak suka? Tidak suka. Ya mahasiswa asal Indonesia. Reno punya bahasa Indonesia, ada kemajuan nih. Berkat dia punya les bahasa Indonesia. Teman, kita udah sampai di restorannya nih, Crêperie. Semoga ada tempat ya. Oh, ça va? Wow, udah sampai nih teman-teman. Ini galetnya. Bon appétit. Mantap. Mayang makan pelan-pelan sekali. Saya sudah selesai. Astaga. Astaga. Pelan-pelan. Enak mah? Galet. Kita udah pesen dessertnya teman-teman. Ini punya aku tuh pakai pir, buah pir, terus kayak ada saus coklat sama noisette, hazelnut, sama hazelnut. Terus Reno dessertnya nih ice cream. Es krim koko, es krim vanilla, Oui. es krim raisin, je sais pas comment dire. Anggur. Anggur. Oke, kita mau makan dulu teman-teman. Mantap sekali. Bon continuation. Yo, selamat makan. Bismillah. Kita selesai makan. Kenyang? Oh, kenyang sekali. Saya makan banyak. Saya makan galetku, dessertku, dessertmu. Saya sudah tidak kuat tadi teman-teman. Jadi saya punya dessert tidak bisa kasih habis. Jadi Mas Reno yang kasih habis. Dulu saya dengan kamu, nikah dengan kamu, saya kurus. Tapi sekarang, Dulu six pack, dulu six pack. Tapi sekarang, one pack. 8 tahun kemudian, après 8 tahun kemudian. 8 tahun kemudian, one pack, gemuk. Astaga. Meno bebek tebu. Ini kita masih di Centreville teman-teman, karena habis makan kita mau jalan kayak putar 20 menitan gitu, putar-putar. Coba laba karena on va descendre après on remonte. Bien, kami jalan-jalan di B-Chef. Di B-Chef, restoran Bayu. Allez, on va voir Bayu. Pour de vrai? Iyo. Parce que ça on descend juste par là quoi. Iyo, salut. Ini hari Kamis teman-teman, biasanya hari Kamis tuh rame. Di Indonesia kan malam minggu tuh ramenya, anak-anak muda gitu. Kalau di Prancis, anak-anak mudanya keluarnya malam Jumat. Tahu kenapa? Parce que c'est simple, le vendredi, les étudiants, ils rentrent chez eux dans leur famille pour beaucoup. Donc le week-end, ils sont pas tous là. Donc quelle est la soirée avant le vendredi où tout le monde s'en va? Bah, c'est le jeudi. C'est pourquoi c'est le jeudi et samedi. Ini udah setengah 10 malam, tapi masih ada kayak masih terang gitu. Kayak maghribnya sekarang deh kayaknya. Deja maghrib? Maghrib. Oui. Maghrib sini jam 10 malam. Maghribnya jam 10 malam. Donc non, c'est pas encore maghrib. Ini kita lagi di city centernya. Jam segini tuh udah pada tutup semua ya kayak gini guys. Jam 8 tuh semua tutup, sepi. Yang buka cuma restoran-restoran, bar-bar gitu aja. Ini tempat kerja part time-nya Bayu nih, teman-teman di sini. Oh, lagi nggak terlalu rame sih. Ouais, mais je pense qu'il va fermer bientôt quoi. Ouais.
Guys, kita sudah di rumah. Capek sekali ternyata seharian tuh saya di luar. Sekarang mau istirahat dulu sebentar. Terus nanti karena Bayu selesai jam 23.45, jadi nanti kita mau jemput. Tapi sebelum itu saya mau mandi, mau cuci-cuci, terus istirahat sebentar. Terima kasih teman-teman yang udah ikutin saya punya kegiatan hari ini. Ditunggu saya punya video selanjutnya. Dah.